halaman 166 ya kan? Ya kan, Al-Imam Bukhari dan Muslim itu kan ya. Ano, bagay na Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ta'ala ta'ala wa nafa'ana wa tanfa'ana bi wa muslimin alhamdulillah wa sallallahu billah wa inna rasulullah wa sallallahu ala khalqihi wa shirra mardati wa qurbiyati ta'ala kama zalna amana qawmi wa markan hadun shu'ana wa narfu musib wa shu'ana wa fi rabbi amin bina shay'in bina صدري فجل أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بعقل بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, idza kana yaumul jumu'ati kana ala kulli babin min abwabil masjidi malaikatun yaktubuna an-nasa ala qadri manazilihim al-awwal fal-awwal fa idza jalasa al-imamu tawaw as-suhufa wa ja'u yastami'una dhikra wa mathalul muhajjiri kamathali alladhi yahdi al-badana thumma kalladhi yahdi al-bakharata thumma kalladhi yahdi al-kabsha ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. Ya, famathalul muhajiri kamathalil ladzi yahdil badanata thumma kalladzi yahdi baqaratan, itu la'allahu barangkali itu yahdil baqarata adalah yahdil baqarata ma'alif lam, supaya sama lawan nang lain-lainnya, itu nang lain-lainnya balik lam jadi sama sang berataan. Barangkali itu bacaannya yahdil baqarata. Nah, apabila balik lam berarti kalau tanwin itu menurut ilmu nahwu itulah, karena sebelumnya itu balik lam jadi alif lam hijau, dan itu adalah la'allahu barangkali begitu untuk menyamakan yahdil baqarata thumma kalladhi yahdil kabsha thumma kalladhi yahdil dajjajata thumma kalladhi yahdil baydata atau kama qala Nabi sallallahu, yang artinya apabila tiba hari Jumat. Jadi masih pembicaraan kita yang berhubungan dengan hari Jumat. Apabila tiba hari Jumat, maka di tiap-tiap pintu masjid terdapat para malaikat yang menuliskan atau mencatat. Nah, yang mencatat, yang menuliskan itu mencatat. Ya, mencatat perbuatan manusia sesuai dengan derajat-derajat mereka. Mencatat manusia maksudnya kan mencatat gawian mereka. Jadi malaikat yang menuliskan maksudnya mencatat manusia itu mencatat amal manusia sesuai dengan derajat-derajat mereka. Orang yang pertama datang, kemudian yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya, apabila imam telah duduk, mereka melipat menutup buku catatan dan mendekat untuk mendengar zikir, maksudnya khutbah. Jadi malaikat itu ada telah di kita tuh di parak pintu, adalah nang hari Jumat itu. Jadi yang mana nang sungsung berarti ada ganjarannya. Nang mana nang tinggi hari datang hari Jumat tuh ada juga ganjarannya. Jadi mencatat ini cuma kita aja yang kadang melihat. Ada spesial rupanya malaikat di Muhara Lawang ya kan.
ngitihi nya siapa-siapa nama sungsung siapa-siapa tinggi dari datang ya kan begiringan datangnya nang manusia nang datang haji mas itu pahalanya begiringan sungsung atau tinggi jarinya. Perumpamaan orang yang datang berpagi-pagi adalah seperti orang yang bersedekah seekor onta. Jadi nang sungsung banar rupanya datang hari Jumat. Sungsung banar datang hari Jumat. Ya, itu sama pahalanya sama dengan bersedekah seekor onta. Yang sungsung banar datang, sungsung banar ini bisa jadi taman adalah datang ke masjid. Datang ke masjid naman ada katian jam 6 sungsung banar. Jadi oleh karena sungsung datangnya, apalagi niatnya niat etika pulang ya kan, karena datang guring gak ada. Atau datang ampar sejadah aja, begitu boleh kepo ada, ya kan? Ampar sejadah aja boleh kada. Ini seterusnya sampai dilakukan sholat Jumat, nanti akan mulai jam 6 sampai jam 6 tahun. Ini tentu aja orang kerja tanggungan, orang kerja tanggungan. Ya kan, atau kerjaan apa nyaman ya orang ada tanggungan kan lain juga ya ada tanggungan antar anak ke sekolahan ya kan tanggungan kewajiban gitu. Kalau itu kan sunat aja, jangan sampai kita itu menggawin yang sunat ketinggalkan yang wajib, jangan sampai meninggalkan apa yang wajib mengerjakan yang sunat, jangan sampai itu. Kewajiban di rumah sudah selesai, ayo situ silakan. Masih ada kewajiban di rumah, kewajiban lawan anak, lawan istri. Karena ini sungsung balar datang, terbalik tebangkalai di rumah. Tebangkalai di rumah, nah salah juga gitu berarti salah. Terbalik anak kada sekolah karena anak matar kerja. Umpama jangan jangan gitu. Jadi masalah sungsung ini kan tergantung orangnya juga. Men kerja tanggung jawab, kerja napa-napa silahkan aja. Ya kan orang yang bebas silahkan aja. Namun orang yang ada tanggung jawab nah kada awak. Wai apa kawannya inya. Itu dalam wai apa kawannya inya. Jadi namanya sungsung banar tadi seperti umpamanya jam 6, tentu aja bagi orang yang kada datang jawab napa-napa, kada kewajiban napa-napa, sungsung itu maka silahkan aja pulang bersungsung, maka inya mendapatkan pahala seperti bersedekah seekor unta. Ya Pak. Demikian juga orang yang kewajiban mengajar yang ada kawapan nang sekolahan nang hari Jumat ya kan atau kada libur, ada orang nang begawi yang kewajiban begawi kada kawan juga kewajiban ninya nang masalah apa kewajiban lawan gawiannya ya kada kawan juga itu berarti salah. Jadi laksanakan nang sunat setelah selesai nang wajib-wajib. Itu. Kemudian yang datang berikutnya adalah seperti orang yang bersedekah seekor sapi. Kemudian orang yang datang yang berikutnya jam berapa pokoknya yang berikutnya ini? Kira-kira dia jam 7 kah atau jam berapa? Jam 8 kah? Ya kan, yang berikutnya ini jam 6 aja itu yang pertama sama sekali. Yang berikutnya itu bisa jam 7 atau jam setengah 8 ya kan.
atau jam 8 pulang. Itu hitung aja ya kan, nah, berapa anu adalah jaraknya ya kan, jarak antara jam ke jam. Mama jam 7 umpama atau jam setengah 8, seperti bersedekah seekor sapi. Tentu aja ini tadi apa? Nanginya sungsung nang ini tadi setelahnya selesai menggawi kewajiban di rumahnya, menggawi kewajiban, melaksanakan kewajiban dengan anak istrinya, atau setelah ini selesai melaksanakan perbuatan atau dawian nang wajibnya. Kemudian orang yang datang berikutnya adalah seperti orang yang bersedekah seekor biri-biri. Nah ini kambing biri-biri. Ya kan, kambing biri-biri ini berarti tegana daripada kambing biasa ya. Kambing biri-biri, karena kambing kacang tak ada. Kambing biri-biri. Ya kan? Tegana daripada kambing kacang. Cuman maksudnya ini kambing. Barang aja kambing biri-biri, kambing kacang, barang aja kambing kibas, kan yang penting kambing, barang aja. Jadi orang yang datang yang berikutnya, misalnya datang jam berapa, jam 9 umpamanya adalah, atau setengah 10 umpamanya, ya kan? Seperti apa? Orang yang bersedekah seekor kambing. Kemudian orang yang datang berikutnya adalah seperti orang yang bersedekah seekor ayam. Nah, yang berikutnya itu umpamanya seperti jam berapa? Seperti bersedekah seekor ayam. Bisa sampai jam 11 atau jam setengah 12 umpamanya. Ya kan? Kemudian orang yang datang berikutnya adalah seperti orang yang bersedekah sebutir intaluk, sebutir telur. Kemudian yang datang yang terakhir adalah yang terakhir ini bisa dikatakan jam 12 atau bisa juga dikatakan jam selama khotib belum naik ke atas mimbar. Inilah selama khotib belum naik ke atas mimbar, sekalipun sudah azan, parak azan atau sudah azan hanya datang, itu seperti bersedekah sebiji intalu. Intalu ini intalu yang biasa ya kan? Ya kan, kalau intalu puyuh tak ada. Intalu biasa ya. Intalu ayam, intalu ayam atau intalu itik. Bersedekah sebutir telur ini tentu aja telur ayam atau telur itik, makanya bukan puyuh, itu harus banget itu lah. Kebanyakan kita ini Bang lah seperti bersedekah seekor intalu. Berapa harganya intalu? Bisa harganya 2.000, bisa tengah 2.000 yang lain, nah itu Pak. Jadi anggaplah seperti bersedekah 2.000 atau tengah 2.000. Intalu ayam berapa? Intalu ayam raska, intalu aras sudah murah Bang lah. Ya, berapa intalu ayam ras? 1.000-an ke berapa? Nang berjualan tahu deh harganya. Ya kan? Jual nasi goreng kan Bang aja ya kan, tahu harganya. Ya kan? Kalau ayam kampung itu nang berjualan nang adalah kita orang unta-unta ya. Ayam kayak sehat ya. Bang aja sehat lo atas bawah Bang. Supaya sehat, luar dan jasadnya. Nah, jadi apa? Ya kalau orang kalaunya
datangnya jam 12 lebih, yang penting belum apa sebelum adzan atau limbah adzan, yang penting sebelum apa sebelum khotib naik ke atas mimbar, sebelum khotib naik ke atas mimbar itu adalah seperti orang yang bersedekah apa sebiji intalu, pahalanya maksudnya. Anggaplah seperti orang yang bersedekah duit yang sekitar 2000 atau 2000 itu adalah kurang lebih. Ini yang terbanyak ini Pak lah, yang terbanyak. Nah, ya kan, ini yang kebanyakan nih. Nah, ya kan. Jam 12 atau jam 12 lebih. Pak Bang. Atau sudah Bang bisa juga. Yang penting asal ada, ya kan? Asal ada juga yang bisa kan daripada namanya khotib sudah apa? Sudah naik ke atas mimbar, nah itu kan ada lalu apa? Seperti bersedekah apa kan ada? Itu tutup buku sudah. Tutup buku sudah apa? Malaikat tadi tutup buku sudah malaikat. Apabila si khotib sudah naik ke atas mimbar, makanya tutup buku sudah. Lalu si malaikat tadi yang asalnya di muhara lawang berparak ke depan, ya kan? Untuk mendengarkan apa? Mendengarkan khotib berkhutbah. Berarti tutup buku, berarti tersudah salahnya. Ada lagi seperti bersedekah apa ada lagi. Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis dari Al-Arqam radhiyallahu anhu, innal ladzi yatakhatta riqaban nas yawmal jumu'ati wa yufarriqu bainal itsnaini ba'da khurujil imam al-jarri usbahu ay am'a'ahu finnar. Artinya sesungguhnya orang yang melangkahi leher-leher manusia pada hari Jumat. Sesungguhnya orang yang melangkahi leher-leher manusia pada hari Jumat dan memisahkan antara dua orang yang antara dua orang sesudah keluarnya imam adalah seperti orang yang menyeret ususnya di neraka. Berarti kada boleh. Jadi kada boleh kita itu melangkah bahu orang. Kada boleh juga kita tuh melangkah memisah di antara dua orang yang duduk. Disuruh apa itulah apa namanya menggeser, padahal orang sudah benar kada boleh itu. Ya ada tempat cari tempat yang kosong. Kita cari tempat yang kosong kecuali nyaredo aja atau memang yang menyuruhkan kada apa-apa. Di antara dua orang kan bisa jadi di antara dua orang ini dua orang yang berkawan bisa. Ya kan, di antara dua orang yang bersahabat bisa juga, antara anak lawan akuitannya bisa. Padahal sudah rapat, ya kan duduk, sayanya padahal adanya kosong, lalu disuruh bergeser, supaya duduk di tengah-tengah itu kada boleh hukumnya. Itu ini di mana aja deh, bukan hari Jumat saja, bukan hanya di masjid saja, di mana aja, tempat mana aja. Kada boleh hukumnya memisah antara dua orang yang duduk sudah rapat, ya kan? Kalau orangnya itu tentu aja kalau dua orang ini atau salah satunya kada redho, kada rela, ya kan? Lamunnya redho aja kada apa-apa Pak. Kada haram hukumnya, tapi tetap aja itu kada bagus selama masih ada nang kosong. Sekalipun apabila nyaredo rela kada haram, tapi tetap aja dari segi adab kan kada bagus. Karena itu ngarannya memaksakan diri ngarannya. Sekalipun nyaredo aja, memaafkan aja, tetap aja kada bagus juga dari segi akhlak pula. Kurang adab, kurang nabiakan. Kurang adab atau kada berakhlak karena ada aja kekosongan.
Jangannya kekosongan kerja, ya kan dasar menyuruh kerja kekosongan, paksa ya sudah. Cuman permisi juga Pak, permisi juga. Entar ada permisi Pak dah, permisi juga. Itu adalah jangan karena permisi, ya kan dengan lembut. Nah itu adalah namanya kadang-kadang gara-gara nengke itu bekalahi soalnya berdiri namanya wajah ya kan nabi kamu apa nah kan kadang-kadang ada orang nampilan apa panasan tak ada berdiri ya kan tak ada terjadi perkelahian tak ada bagus jadinya. Atau umpamanya memang nang dua orang nang ini apa dua orang nang duduk nang rapat ini apa ngarannya dasar menyuruh hakam nah itu kan jadi masalah. Jelas saja itu kan dengan keredoannya dengan keragaannya. Karena umpamanya seorang tuan guru kah, seorang yang terpandang kah, umpamanya seorang yang terhormat atau nang kawannya juga umpamanya kan. Lalu mempersilahkan sekalipun sudah sasak lagi maginya, cuman reda aja. Cuman yang mau aja, mempersilahkan aja kalau jadi masalah. Demikian juga ada boleh, nah orang sudah duduk nyaman sekalinya disuruh berdiri. Padahal ada di tempat kosong, orang sudah duduk nyaman ya kan disuruh berdiri, apalagi berdirinya menyuruh berdiri dengan kasar baginya. Itu pun haram juga hukumnya kada boleh juga. Ya kan? Oleh karena itu mendirikan orang yang sudah duduk, menyuruh berdiri orang yang sudah duduk selama orang yang disuruh berdiri ini apa namanya kada redha, kada rela, maka haram hukumnya. Di mana aja ini di mana aja? Ya kan kada mesti nang di masjid Pak, sekalipun di majelis ta'lim ataupun sekalipun di tempat-tempat nang nongkrong atau nang di warung-warung, ya kan? Ya kan? Di mana aja nih umum aja. Mendirikan orang yang sudah duduk disuruhnya berdiri, apalagi dengan kasar, itu jelas saja hukumnya haram. Ya kan? Jelas saja hukumnya haram sudah. Terkecuali tadi memang orang yang disuruh berdiri itu redho, rela aja, haram hukumnya. Atau memang napanya bakalah mempersilahkan aja, hikam aja, pian aja umumnya, nah itu kan jadi masalah juga ngerasanya kan. Kemudian apabila memisahkan di antara dua orang yang duduk yang sudah bertatai, lalu disasakinya, ya kan, dipisahkannya karena ada sebab apa-apa, ya kan, karena ada sebab apa-apa, hukumnya haram. Dan itu dosanya seperti orang yang menyeret khususnya, itu contohnya seperti orang yang menyeret khususnya di neraka. Itu maksudnya daripada apa? Daripada kada bolehnya. Demikian dia melangkahi bahu-bahu orang. Bahu-bahu orang, ya orang sudah duduk, ya kan, dilangkahinya bahunya. Ini bahu di sini bukan tampah, adalah bahu. Ada badak juga itu bahu. Semantang-mantang tinggi umpamanya, semantang-mantang apa batis panjang, ya kan. Lalu melangkahi mana bahu-bahu orang, nah jangan, kada boleh. Kada boleh. Masalah duduk itu barang aja di mana kan? Kalau mestinya memaksakan diri umpamanya di muka, memaksakan diri umpamanya parah. Namun terjadi ini nang apa? Nang dicari nang sunat. Tapi dengan mencari nang sunat tergawe nang haram. Sunat lawan haram ini kada sebanding. Kalah nang sunat itu dapatnya nang haram, kada sebanding.
Ya kan? Ada sebanding. Jadi janganlah kita itu kehendakan benar melakukan nang sunnah, tapi akibatnya atau tapi menjadikan akhirnya menjadikan sekalinya hukumnya haram. Ya kan, kehendakan benar di depan, kehendakan benar di muka, tapi tegawinan haram dengan sebab memisahkan di antara dua orang yang duduk, atau dengan itu tadi mendirikan orang yang sudah duduk, kan hatinya kan lain juga. Nah, ada apa hatinya itu kan lain juga toh. Rasa apa hatinya kan kada nyampe. Jadi seadanya di masa duduk di mana kan. Ya kan, jauh dekat kah barang-barang aja. Yang penting niatnya. Ya kan? Yang penting niatnya. Kadang-kadang kan orang yang duduk parah itu bisa juga cari muka, bisa juga cari muka. Ya kan, kehendakan benar duduk di depan supaya kelihatan di mana umpamanya. Ya kan, supaya kelihatan di barangnya di kamera kan, di TV umpamanya adalah. Iya kan, kehendakan benar. Kehendakan tampil umpamanya adalah umpama. Jadi masalah duduk itu apa yang di majelis taklim kah atau di mana umpamanya adalah itu kalau di tempat-tempat orang banyak ya lah, kalau ada acara-acara itu seadanya ya lah, di mana kita bisa, di mana kita kawat, maka disitulah, atau hari Jumat di mana kita kawat ya kan, seadanya. Nah, itu adalah yang penting niatnya. Jadi hati yang dianya adalah jangan sampai dari hendak menggawe sunnah sekalinya tegawe nak haram. Nah itu jangan sampai nak kayak itu. Ya Allah. Kemudian Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis. Nah sebuah itu sebenarnya apa? Kada bahamzah apa? Sebahamzah itu sebuah Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis, man takhatta riqaban nasi yaumal jumu'ati ittakhadha sidisran ila jahannam. Artinya siapa yang melangkahi leher-leher manusia pada hari Jumat sama keadaannya seperti orang yang membuat jembatan menuju neraka jahanam. Nah ini daripada haramnya, maksudnya daripada dilarangnya melangkahi bahu-bahu orang yang duduk, sama ada di masjid atau di tempat lainnya. Ya, kadang-kadang kan ini model semantang-mantang kali juga adalah semantang-mantang lalu sekehendaknya. Ya kan? Itu kada boleh. Kemudian Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan hadis dari Samurah radhiyallahu anhu, uhdurul jumu'ata wa ibnu minal imami fa inna ar-rajula la yazalu yataba'adu hatta yu'akhkhara fil jannah wa in dakhalaha. Artinya hadirilah salat Jumat dan mendekatlah kepada imam kalau bisa. Sebab seseorang tidak henti-hentinya menjauhkan diri sehingga dibelakangkan tempatnya. Maksud dibelakangkan tempatnya maksudnya diakhirkan. Ya, dibelakangkan tempatnya, ya nyata ke belakang tempatnya di surga walaupun dia memasukinya. Nah, sehingga dibelakangkan tempatnya di surga walaupun ia memasukinya. Nah, jadi lamun hendak menang para imam tentu aja tersungsung datangnya ya. Memang sok pertama itulah paling afdol. Kalau kita sembahyang sok pertama itulah paling afdol. Tapi selama sok pertama itu tidak ada kekhususan. Kalau umpamanya sok pertama itu memang sudah ada orang yang dikhususkan, jangan kita memasukinya, jangan kan maunya sudah dikhususkan bukan buat ulama, buat guru-guru atau buat pejabat, jangan. Kada orang dikhususkan aja kita masuki. Ya Allah, itulah.
Dan dari segi adab kurang kita menjaga. Nah, kenanakan umpamanya di sop pertama juga, nah apalagi hari Jumat, padahal di sop pertama, sop kedua tuh orang-orang khusus sudah, orang-orang tertentu sudah, ya kan, para guru-guru atau orang-orang tuha-tuha umur. Lalu anu umpamanya hendak masuk ke situ, jangan kan dari segi adab, pulang. Ya Allah, jangan kita hendak mencari banyak pahala aja atau sunnah mencari banyak sholat, tapi adab karena bagus. Sedangkan adab ini kan melebihi daripada segala-galanya. Akhlak ini kan melebihi daripada segala-galanya. Sekalipun orang itu ilmunya banyak tapi akhlaknya kada bagus, itu seakan-akan sama orang yang kada berilmu. Seakan-akan sama orang yang kada berilmu. Berarti ini menunjukkan bahwa akhlak ini apa? Itu di atas daripada ilmu. Ya Allah, orang yang berilmu cuman kada berakhlak, itu nampak jar sahabat orang tu lah. Pinanya itu jar alim, pinanya itu nampak soalnya kada berakhlak Allah sampai sambatan orang. Ini kan menunjukkan bahwa akhlak berarti di atas daripada ilmu. Ada orang yang ilmunya sedikit aja tapi akhlaknya bagus, nah dihormati orang benar. Berberkat ilmunya dimuliakan orang benar. Bermanfaat ilmunya, nah itu. Berarti akhlak ini di atas daripada ilmu. Nabi Muhammad kan dipuji Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak sidik. Padahal Nabi Muhammad kan orang yang paling alim, orang yang paling luar biasa. Akhlaknya orang yang paling luar biasa, tapi Allah memuji bukan dengan ilmu sidik, tapi dengan akhlak sidik. Nah ini. Ya kan? Kemudian sahabat di zaman Nabi Muhammad banyak sekali yang beriman lawan Nabi itu dikarenakan akhlak sidin yang luar biasa. Itu banyak sekali, terbanyak yang beriman lawan Nabi Muhammad daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu terbanyak sekali karena akhlak Nabi Muhammad yang luar biasa. Ya kan, yang mana Nabi Muhammad ikutan kita. Nah, ya kan, ikutan kita. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Matarul ladzi yatakallamu yaumal jumu'ati wal imamu yakhutubu, kamataril himari yahmilu asfara, wal ladzi yaqulu lahu amsikha jum'atalahu atau la jumu'atahu." Artinya perumpamaan. Artinya perumpamaan orang yang berbicara pada saat sholat Jumat, yang mana imam masih sedang berkhutbah. Yang mana imam sedang berkhutbah adalah seperti keledai yang membawa kita, keledai yang membawa kitab-kitab dan orang ular dan seperti kenapa itu? Orang yang berkata kepadanya, diamlah orang yang berkata, itu salah adalah itu labihan. Orang yang adanya ular yang adalah itu labihan aja tuh. Nah, orang yang berkata kepadanya, diamlah, maka tiada pahala Jumat untuknya. Nah ini. Jadi berarti orang yang berkata-kata waktu khutbah itu haram hukumnya. Nak menagur mintu jual, ada boleh jual. Jadi biar dia maju hati sana. Mbak di sini nak. Ya kan orang yang menagur ya terkena jual. Padahal menagur ya terkena jual. Kan ada pahalanya.
berarti kada boleh hukumnya. Memang sebenarnya nih ada beberapa pendapat karena nang waktu khotib berkhutbah lalu berpender, ada yang mengatakan hukumnya haram, ada yang mengatakan hukumnya makruh. Ya kan? Itu adalah. Kemudian ada di antara tafsirnya pula nang pakot lawak itu ada yang mentafsirkan nang lagu itu adalah meninggalkan adab Jumat. Nah, ada yang mentafsirkan lagu itu adalah meninggalkan adab Jumat. Wa man lawa fala jum'atalah. Nah, itu meninggalkan adab Jumat. Fala jum'atalah itu tidak ada pahala baginya. Berarti kada mendapat pahala Jumat. Ada yang mengatakan itu kenapa? Ada yang mentafsirkan bahwa itu meninggalkan adab Jumat. Oleh karena itu hukumnya waktu khatib berkhutbah ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan hukumnya makruh. Nah, itu adalah lamunnya makruh berarti kada dapat pahala Jumat, cuman kada berdosa. Lamun haram dua-duanya, mana berdosa mana kada dapat pahala Jumat. Nah, ini apabila mengikut hukum nang makruh berarti kada ada pahalanya lalu Jumatnya, kada ada pahala Jumat lalu. Kalau menurut hukumnya makruh berarti adalah. Kalau menurut tapi kada berdosa Pak. Tapi kalau menurut hukumnya nang haram itu mana berdosa jauh-jauh berpahala. Ya kan? Jauh-jauh berpahala. Berpahala kada malahan berdosa kalau menurut pendapat nang agak keras nang haram hukumnya. Dua-duanya tentu aja kada bagus ya kan? Oleh karena itu berdiam aja. Ini supaya bujur-bujur mendengarkan. Supaya bujur-bujur mendengarkan apa? Khotib berkhutbah. Bujur-bujur mendengarkan. Berarti kalau main HP itu dituju berarti sebagai gantinya. Berpender kada tapi main HP sama aja berarti telah sama-sama kada mendengarkan. Karena sengaja kalau ngarannya itu. Kalau berpender kada tapi main HP. Nah, sama aja, sama-sama kada mendengarkan dan dengan sengaja. Dan orang yang goreng lah itu kan kada sengaja jangan goreng. Apalagi namanya dingin-dingin harinya, apalagi dingin-dingin harinya kipas angin nyaman banget ya kan, atau AC nyaman banget, kada sengaja goreng ya kan, itu kan kada sengaja ini, lain pulang itu. Kalau orang main HP malah kada sengaja, ya kan. Berpender tapi berpender kada main HP tetap sama aja, ya kan, nah itu adalah. Kan banyak pengeluh ini HP, ya kan? Yang ditonton kenapa kan di HP yang ditonton waktu khotib khutbah macam-macam aja masing-masingnya tontonannya lah, masing-masingnya tontonan. Jangan berarti, jadi sama aja berarti nonton pendek sama dengan berpendek juga adanya sama-sama kada mendengari, sama-sama kada peduli. Sama-sama kadang menghiraukan. Ya kan, kasihan apa tuan khotib. Ya kan? Nah itu. Jadi harus perhatian bujur-bujur. Sama jangan pengajian ini dituju perhatian juga. Ya kan, hatinya perhatikan, telinganya perhatikan, matanya perhatikan. Nah ini. Jadi fokus bujur-bujur, perhatikan bujur-bujur. Ya kan? Jadi sebagaimana khotib khutbah kita perhatikan, demikian juga guru yang mengajar baik di majelis ta'lim atau di sekolahan itu diperhatikan juga. Fokus bujur-bujur, buka mata, buka telinga, buka hati,
buka akalnya, nah ya kan, supaya paham, supaya berkatnya sempurna, supaya manfaatnya pun sempurna juga. Minimal manfaat bagi dirinya sendiri, minimal manfaat bagi berkahnya, minimal berkah bagi dirinya sendiri, apalagi manfaat bagi yang lain, apalagi berkah bagi yang lain, bagaimana? Nah itu adalah, jadi perhatikan wujud-wujud, jangan berpendek, jangan ke situ kemari pikirannya, jangan ke situ kemari hatinya. Kalau yang mahayal umpamanya jangan, ya kan? Jadi pikirannya jangan ke situ kemari, hatinya jangan ke situ kemari, jaga bujur-bujur, perhatikan bujur-bujur, ya kan? Baik sewaktu kita berada di dalam masjid untuk mendengarkan khutbah, atau waktu berada di majelis taklim, atau waktu berada di sekolahan sewaktu guru menerangkan atau membacakan. Semoga sama-sama kita mendapatkan berkahnya dan manfaatnya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.